Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah masjid bertambah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah melaksanakan salat subuh bersama. Semoga amal ibadah kita pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumber pagi hari ini Ustaz Muhammad Subhan, alhamdulillah sudah bersama kita di dalam masjid melanjutkan kajian Asmaul Husna. Insyaallah pagi hari ini Al-Latif seperti biasa Pak Ustaz, sekitar 1 jam dan dari tanya jawab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Babut Taubah Kemang Pratama 1 yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan,
maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada waktu subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Latif. Al-Latif, Al-Latifu secara umum diterjemahkan dengan yang maha lembut. Al-Latifu secara umum diterjemahkan dengan yang maha lembut. Nanti kalau dikaitkan dengan beberapa ayat terkait dengan Al-Latif, itu Al-Latif terkadang dikaitkan dengan sifat Allah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Begitu lembutnya cara Allah dalam menyayangi, melindungi dan mengingatkan hamba-hambanya, sampai hamba itu kadang nggak ngerasa kalau yang menyayanginya adalah Allah, yang melindunginya adalah Allah, yang mengingatkannya itu adalah Allah. Saking lembutnya. Kecuali bagi orang-orang yang punya kepekaan iman. Orang kalau punya kepekaan iman, dia akan bisa peka dengan rahmat Allah, dengan perhatian Allah, dengan pertolongan Allah, dan dengan peringatan dari Allah. Selembut apapun Allah mengingatkannya, tapi kalau dia punya kepekaan iman, dia akan bisa menangkap itu. Oleh karenanya kemudian kita perlu mengasah kepekaan iman kita ini, agar supaya kita ini sadar betapa sebenarnya Allah itu sangat menyayangi kita, betapa sebenarnya Allah itu memperhatikan kita, betapa sebenarnya Allah itu melindungi kita, betapa sebenarnya Allah itu terkadang menegur sangat lembut kepada kita. Seringkali sebagian orang yang tidak punya kepekaan iman itu ketika dianugerahi oleh Allah kesuksesan, mereka berkata, ini saya sukses karena kerja keras saya. Melupakan yang memberikan kemampuan dia kerja keras. Tapi sekaligus dia lupa bahwa di luar sana ada orang yang kerjanya lebih keras dari dia, tapi hasilnya gak sebagus dia. Dan dia lupa siapa yang menganugerahkan rizki kepada yang bersangkutan. Maka sepatutnya lah kita ini, dan seharusnya bahkan kita ini, sepatutnya dan seharusnya kita ini tidak melupakan peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita menyemangati orang lain, terutama anak-anak muda, agar dia bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh, itu silahkan. Tapi jangan cederai tauhid kita, tauhid mereka, dengan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya kalau kita melupakan Allah, melupakan peran Allah dalam kehidupan kita, takutnya Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, habis itu diambil nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan dalam Islam itu, kalau kita ingin memuji seseorang, hendaklah kita mengatakan Masya Allah, inilah kehendak Allah. Atau kita doakan dengan doa Barakallahu fiik, semoga Allah tingkatkan terus kebaikan kepada kebaikan untukmu. Nah, ini diantaranya. Begitu lembutnya cara Allah dalam menegur hambanya, sampai kadang hamba itu gak ngerasa kalau sedang ditegur oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga terkadang orang itu tidak bisa mendiagnosa apakah yang sedang terjadi pada dirinya itu ujian dari Allah atau peringatan dari Allah. Itu kadang orang nggak bisa bedakan. Orang-orang yang nggak punya kepekaan iman, begitu lembutnya cara Allah menegur dia, sampai kadang orang ngerasanya diuji saja, padahal sebenarnya dia sedang diingatkan oleh Allah. Jadi ada model sebagian orang itu kalau dapat masalah yang nggak enak, ngerasanya diuji saja. Sedang diuji saya oleh Allah, sedang diuji saya oleh Allah. Padahal sebenarnya dia sedang diingatkan oleh Allah. Bukan lagi ujian padanya, tapi peringatan. Cuman memang karena cara Allah mengingatkan hambanya itu kadang lembut sekali, sampai kadang hamba itu nggak ngerasa kalau sedang diingatkan oleh Allah. Atau begitu tidak pekanya kita dengan peringatan Allah, sampai ngerasanya kita ini sedang diuji saja, padahal sedang diingatkan oleh Allah. Padahal kan kalau kita bicara ujian itu kan prinsip dasarnya adalah Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kalian, Allah tidak membebani kalian kecuali berdasar pada kemampuan, kadar kemampuan. Kalau di Al-Baqarah ayat 155 itu walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Kalian dalam ayat ini siapa? Yang Allah panggil sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kalau kita ini beriman dengan baik dan benar, beramal soleh dengan baik dan benar, kok masih terjadi yang nggak enak juga, nah insya Allah itu ujian. Karena Allah bilangnya walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Kata para ulama, siapa kalian dalam ayat ini? Yang Allah panggil sebelumnya. Jadi 153-nya Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Loh, imannya bermasalah. Kok karena imannya bermasalah terjadi masalah dalam kehidupannya, itu jangan merasa diuji. Jangan-jangan itu peringatan. Karena ujian itu berbanding lurus dengan iman yang baik dan benar. Kalau imannya bermasalah, muncul masalah, jangan rumangsa diuji. Harus rumangsa diperingatkan. Contoh. Percaya sama dukun pengganda uang. Ini misalnya. Yang mana makanya kata Allah syirik itu zalim, kegelapan yang nyata itu. Karena orang yang percaya sama kesyirikan itu biasanya akal sehatnya sudah tertutup. Kalau dia mau berpikir sedikit saja, loh nyapo, kenapa menggandakan uangnya orang? Kenapa tidak menggandakan uangnya sendiri? Nggak dipikir-pikir. Kalau mau mikir, tapi ya sudah akalnya gelap. Allah Akbar. Akhirnya kena masalah. Yang tertipu sampai 200 miliar lah. Yang kemudian dia kalau datang ke dukunnya dikasih minuman yang ternyata minuman itu mengandung racun untuk bunuh dia pelan-pelan lah. Akhirnya sakit macam-macam lah. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini baru pelajaran aja buat kita, bahwa kalau kemudian dia, wah ini saya kena uji, selalu diuji oleh Allah, akidah bermasalah kok diuji, itu diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah. Wa amilus sholihah, harus dibuktikan iman yang baik dan benar itu dengan amal soleh. Bukan amal salah, amal soleh. Amal salah terus terjadi masalah, ya itu bukan ujian, tapi bisa jadi peringatan. Kena OTT yang mosok terus ini ujian. Ini misalnya, itu kalau di kampung saya OTT itu OTOT itu bakwan yang enak dimakan itu loh.
Pak Wan. OT. Tapi kalau OT buka baju itu lain lagi nanti. Di Surabaya itu OT. Lanjut. Nah, jadi misalnya kita beramal salah kok terjadi masalah, ya bukan ujian, peringatan. Dan dosis yang Allah tetapkan untuk solusi ujian dan peringatan itu beda. Masalahnya itu peringatan, kok pakai pendekatan ujian? Ya gak mari-mari. Kalau flu pilek anak kecil dikasih Bodrexin mungkin selesai. Nah kalau DBD dikasih Bodrexin kan nunggu waktunya saja itu. Makanya kadang nggak selesai itu kan ternyata yang terjadi bukan ujian tapi peringatan. Pendekatannya itu loh, dosisnya itu kurang sebagai langkah-langkah solusinya. Karena Al-Quran memberikan solusi untuk ujian dengan peringatan itu beda. Kalau ujian itu kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sabar aja. Sabar ini intinya satu, pengendalian diri. Bisa mengendalikan diri itu intinya sabar. Orang kalau bisa mengendalikan diri, insya Allah masalahnya itu dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatannya kurang tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Walaupun kelihatannya kurang tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Lalu sering ini penjelasan sebagian para ulama mengatakan begini. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Cuma karena orang itu nggak sabar, nggak bisa mengendalikan diri. Akhirnya yang nambah soal itu yang manusia itu sendiri. Yang nambah soal siapa? Manusia itu sendiri. Soalnya itu cuma satu, miskin. Kalau dia sabar, walaupun kelihatannya kurang, tapi tidak akan kekurangan, insya Allah. Karena dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Tapi kalau nggak sabar, miskin. Nggak sabar, nyolong, nipu, ketahuan, digebukin, sakit, masuk penjara, istri minta cerai, mertua ngambek, gak dipercaya orang. Berapa masalahnya? Nah, yang nambah soal siapa? Ya dia sendiri. Sering orang itu kalau ngomong itu ada masalah hidup saya itu banyak, persoalan hidup saya itu banyak. Ya nambah soal itu siapa? Seringkali kalau mau kita cermati dengan adil, seringkali soalnya itu cuma satu, masalah soal yang Allah berikan kepada itu seringkali cuma satu. Ini istilah satu itu ya, maksudnya nggak banyak gitu. Yang seringkali nambah soal itu siapa? Kita. Ya tentu itu kenapa kalau ujian cukup dengan sabar. Kalau ujian cukup dengan sabar. Tapi kalau peringatan nggak cukup sabar itu, dosisnya kurang. Kalau cuma sabar aja dosisnya kurang. Maka Allah tambahkan di surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 126 tentang peringatan. Ketika Allah mengingatkan orang-orang munafik di surah At-Taubah ayat 126. Apa kata beliau? Apa kata Allah? Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Awala yarawna, apakah mereka dalam ayat ini orang-orang munafik, apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan? Kalau bicara kemunafikan ini berkaitan dengan iman yang bermasalah, berkaitan dengan hati yang berpenyakit, iman bermasalah, amal yang salah. Itu kalau munafik. Jadi kalau kemunafikan ini berkaitan dengan hati yang berpenyakit, iman yang bermasalah, amal yang salah. Itu kalau orang munafik.
Kata Allah, apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka itu yuftanuna. Kalau terjemahannya diuji. Kata Ibnul Jauzi, makna fitnah dalam ayat ini adalah diberi musibah atau diingatkan, diperingatkan, diberi musibah atau diberi peringatan. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan? Karena makna fitnah itu kata Ibnul Jauzi banyak. Di samping ujian, diantaranya juga bisa berarti peringatan. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu yuftanuna, diuji. Di terjemahannya biasanya itu apa terjemahannya? Diuji ya. Kata-katanya maksudnya musibah itu kan maksudnya ini. Nah itu Ibnul Jauzi menjelaskan diuji itu maksudnya diberi musibah, diperingatkan. Kalau dalam konteks ayat ini, kalau kita bicara sababun nuzulnya, dipermalukan. Saya ulang ya, dalam konteks ayat ini dipermalukan. Kalau Anda baca sababun nuzulnya. Jadi orang-orang munafik itu apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka itu diperingatkan oleh Allah, diberi musibah dalam setahun itu sekali atau dua kali. Maksudnya berkali-kali, diingatkan berkali-kali itu loh. Kata Allah, summa la yatubuna, kok enggak tobat-tobat, walahum yadzakarun, dan tidak pula mengambil pelajaran. Kok enggak tobat-tobat, kok enggak ngambil pelajaran. Jadi kalau untuk peringatan itu enggak cukup hanya dengan sabar, enggak cukup. Harus dengan taubat dan mengambil pelajaran. Harus dengan taubat dan mengambil pelajaran. Nah kalau nggak taubat, ya nggak mari-mari. Harus taubat dan mengambil pelajaran. Kalau taubat, Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertaubat, beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka mereka itulah kata Allah yang akan diganti kejahatannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala, bahkan keadaan yang buruk diganti dengan keadaan yang baik. Dan ingat, seberantakan apapun keadaan kita, yang bisa memperbaiki keadaan kita hanya Allah. Saya ulang ya, seberantakan apapun keadaan kita, yang bisa memperbaiki keadaan kita itu hanya Allah. Salah satu kata kuncinya taubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak orang yang kehidupannya sangat kelam, sangat berantakan, sangat hancur, Allah perbaiki kembali dengan taubatan nasuha. Asal kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi nggak cukup hanya taubat, harus ngambil pelajaran. Batuk